Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita dipersatukan Tuhan untuk sama-sama berkumpul, bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan menyatukan kita dengan rohnya. Kita mulai ibadah kita menaikkan sebuah pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus, haleluya. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang kudus, Allah yang kekal, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa, buat kekuatan, buat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, persatukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di mana kami berada Tuhan, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, menyatukan hati kami Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin acara ibadah doa kami malam hari ini Tuhan. Kuasai kami, urapi kami Tuhan. Baik Tuhan Yesus yang memain musik, baik hamba-Mu sebagai WL, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semua tim multimedia Tuhan kuduskan, Tuhan layakan.
Supaya Tuhan ibadah doa kami pada malam hari ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bersama-sama dengan kami. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saudara diberkati pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Jadi berarti saudara. Puji nama Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian kembali. Jalan hidup orang benar. Amin. Haleluya. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin
ditinggalkan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan suara firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, firman yang menghibur kita, firman yang membentuk kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, kita mau katakan, firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi pelita buat kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan di muka bumi ini, agar kami boleh selalu jalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepadanya Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu baginya untuk disampaikan kepada kami semua. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang taburkan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi berkat dan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semua, kembali kita berkumpul ya malam ini untuk doa. Pada malam ini, terima kasih juga buat semua kita telah mendengar mungkin khotbah-khotbah sebelumnya mengenai kematian Kristus, ya kebangkitan, bahkan nanti beberapa minggu ke depan tentang kenaikan Kristus. Tapi satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa Yesus memang telah bangkit, Yesus memang naik ke surga. Tapi satu hal, yaitu bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran.
Dan malam ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai dengan tema tetaplah dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, yang namanya orang hidup dalam kebenaran pasti perlu tantangan. Pasti ada tantangannya. Kenapa perlu tantangan? Ya kadangkala juga dalam kita hidup dalam kebenaran itu bisa dijauhi dari pergaulan. Lebih daripada itu yang namanya kadang-kadang penderitaan, ya, kesesakan harus dilewati demi bertahan dalam hidup kebenaran tersebut. Memang kelihatannya hal tersebut adalah ya kurang enak buat kita orang-orang mungkin yang normal gitu ya. Tapi ini Tuhan yang inginkan buat kita agar kita tetap bertahan di dalamnya. Namun tahukah Anda sebenarnya apa sih maksud Tuhan di balik itu semua? Nah, oleh sebab itu saya akan membahas bagaimana tetaplah hidup dalam kebenaran, ya, tetap dalam kebenaran. Nah, kita buka aja langsung di kitab Mazmur, ya. Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ya, firman Tuhan demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang-orang, ya, tidak kau tinggalkan orang-orang yang percaya kepadamu. Demikian firman Tuhan, yang mencari engkau, ya. Tidak akan ditinggalkan orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari dua ayat ini sebenarnya kita belajar, kalau kita lihat perikopnya di atas sebenarnya di ayat 1, kalau di atas itu di pasal 9 tersebut, di situ dikatakan bahwa Allah perlindungan bagi orang-orang saleh. Ya, Allah perlindungan bagi orang-orang saleh. Artinya di pasal 9 ini Daud mengatakan dalam puji-pujiannya sini adalah apa yang dikatakan dalam tempat perlindungan itu ya pasti buat orang-orang saleh. Kalau kita juga bicara tentang orang-orang saleh, berarti dia adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Nah, di ayat 10-nya dikatakan dibilang Tuhan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan mungkin dalam bahasa Inggrisnya atau dalam King James dibilang refuge. Refuge itu seperti benteng yang tinggi, tebing yang tinggi, yang begitu kuat, ya. Itu sulit untuk dicapai musuh. Di situ akan ada terasa perlindungan yang luar biasa. Artinya apa? Enggak gampang. Sekalipun musuh mungkin mau memanah, panahnya enggak akan sampai. Kalau mereka akan naik, baru sampai tengah jalan, bisa diserang, bisa jatuh ke bawah. Artinya apa? Tuhan memberikan perlindungan, artinya memberikan perlindungan, ada rasa aman, ada pengharapan, dijauhkan daripada rasa takut, ada kelepasan. Dan ini hal yang luar biasa. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan, di sana bersama dengan Tuhan, ada selalu kekuatan buat orang-orang yang berada dalam kebenaran. Nah, di samping itu kita lihat dikatakan di sana, demikianlah dibilang Tuhan adalah tempat perlindungan bagi siapa? Bagi orang yang terinjak. Nah, kita tahu Daud, kita tahu kehidupan Daud. Ya, Daud itu bukan terinjak di sini, bukan terinjak karena dosa, karena berbuat dosa. Terinjak karena dia memang mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ya, terinjak di sini bahasa aslinya dikatakan terluka, bisa jadi juga terluka. Terluka bukan saja jasmani yang terluka. Ya, bukan saja kondisinya yang terluka, tapi juga mungkin dia terluka oleh karena verbal. Ya, kalau verbal itu karena olok-olok. Daud pun juga diolok-olok. Saudara, dalam mempertahankan kebenaran bisa jadi enggak cuma jasmani mungkin, ya mungkin bisa jadi dipukul, bisa jadi mungkin disiksa. Ya mungkin kita lihat semua di beberapa negara atau khususnya di daerah-daerah negara-negara yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ateis, itu orang-orang anak Tuhan itu kalau ketangkap itu mereka disiksa, ketahuan, dipenjara, dimasukin mungkin dia ruangan yang gelap, gulita, dan mereka tersiksa. Ya, tapi juga seperti di negara kita ya jujur saja, ya orang Kristen pun juga kita minoritas, kadang-kadang pun kita banyak diolok-olok. Kalau kita baca semua, kita dengar semua di YouTube, semua segala macam itu ya, sering kali diolok-olok, tapi tidak apa-apa, kita harus tetap dalam kebenaran. Kita tidak perlu mengutuk mereka, tidak perlu mengatai mereka, tapi justru berdoa kepada mereka. Itu yang kita mesti. Hal yang kedua adalah dikatakan di sana, ya dibilang Tuhan juga adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Perhatikan, pada waktu kesesakan. Ya, kalau di bahasa Inggris dibilang trouble. Ya, artinya orang yang hidup dalam kebenaran
Dan orang yang berdosa pun juga sama-sama. Dia tuh mengalami kesesakan. Ya, mengalami masalah. Cuman bedanya ada dua hal. Orang yang di luar daripada kebenaran atau orang yang berdosa, ya orang yang berdosa, mereka ada masalah. Kenapa? Dia bikin ulahnya sendiri. Makanya apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Tapi beda dengan orang yang bertahan dalam kebenaran, yang tetap dalam kebenaran. Dia punya masalah nggak? Selama hidup dunia ini pasti ada masalah. Cuman masalahnya kenapa kok orang udah hidup dalam kebenaran punya masalah? Karena itu Tuhan izinkan untuk mereka tetap dalam hadirat Allah. Ujian diberikan agar iman mereka boleh kuat. Dan mereka semakin hari semakin mengerti. Karena ada jaminan daripada Tuhan. Ya, sekalipun kita mengalami pencobaan, sekalipun kita mengalami ujian, itu tidak akan melebihi dari kekuatannya. Ya, bahkan Tuhan berikan jalan keluar. Dan di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Karena apa? Allah memberi perlindungan. Itu hal yang pertama. Jadi kalau orang-orang yang hidup tetap dalam kebenaran, hal yang pertama adalah Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Tidak perlu takut. Tetaplah melangkah dalam kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan sendiri yang memberi jaminan perlindungan kepada kita. Nah, hal yang kedua. Hal yang kedua di ayat 11-nya, saya tidak lompat langsung kepada orang yang mengenal, tapi dikatakan alasannya. Dikatakan sebab, ya di ayat yang 11 begini dikatakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan. Jadi Tuhan tuh tidak akan meninggalkan buat orang-orang atau anak-anaknya yang mencari Tuhan. Nah, kata mencari di sini, ini bukan mencari sekedar mencari. Yang namanya orang mencari, ya kalau kita lihat, drill down terus mengerti asli dalam bahasa aslinya di sana, itu udah tahu jejaknya, langkahnya mau kemana. Dan yang namanya mencari itu bukan pada saat butuh doang. Kadang-kadang orang mencari itu dibilang saat butuh doang, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah mencari di sini adalah suatu ada kerinduan yang dalam. Itu pengertian mencari di sana. Tapi kalau saat dibilang mencari cuman butuh kalau lagi sakit datang kepada Tuhan, ya. Butuh kalau susah, butuh datang kepada Tuhan. Ya, kalau ada masalah butuh, bukan sekedar butuh, tapi di sini ada kerinduan yang begitu mendalam. Karena ada kerinduan yang begitu mendalam, itu dikatakan sana mencari. Jadi jejaknya ada. Jadi kok jejaknya ada dan berulang kali, udah jelas. Tujuannya jelas. Siapa yang dicari pun juga jelas. Ya, dan dia kenapa? Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang di atasnya, ya di bagian 11a-nya itu, orang yang mengenal namamu, ya, percaya kepadamu. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Artinya apa? Dia mencari karena dia mengenal Tuhan. Tapi orang-orang yang di luar daripada kebenaran, apakah mereka mengenal Tuhan? Jangan salah. Jangan salah, ya. Orang yang mengenal Tuhan sini mengerti Tuhan secara mendalam. Siapa itu Tuhan? Kalau dia tidak mengalami pemulihan, dia tidak mengalami jamahan Tuhan, jangan berkata dia mengenal Tuhan. Itu cuman basa-basi. Cuman basa-basi. Dia akan cari Tuhan di saat dia butuh. Tapi kalau orang yang punya kerinduan, dia akan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Hatinya telah jamah. Hatinya telah dijamah. Hidupnya telah diperbarui. Telah dipenuhi dengan benar-benar oleh kuasa Roh Kudus. Ini yang perlu kita pahami. Ya, oleh sebab itu pada saat orang mencari Tuhan, orang yang berhidup dalam kebenaran, Anda tahu pada saat dia cari, tangan Tuhan terbuka lebar menyambut. Gak mungkin orang yang hidup dengan penuh dosa, ya, kalau dia tidak bertobat, nggak mungkin tangan Tuhan itu terbuka. Mau Anda jungkir balik berdoa, ya, cuman sekedar butuh aja, jungkir balik semua mau berdoa segala macam, keluar istilahnya air mata darah, percuma, Tuhan nggak akan jawab. Karena yang penting buat Tuhan adalah tetap hidup dalam kebenaran. Itu yang paling penting. Ketika kita hidup dalam kebenaran, dia tahu ini anakku. Kenapa? Menuruti segala kehendak Allah, tangannya terbuka. Bahkan dia peluk dengan erat anak-anaknya yang datang kepadanya. Dipeluk dengan erat. Artinya apa? Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kita dikontrol oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu dikatakan makanya hal yang kedua. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Enggak sekedar dia memberi perlindungan buat kita. Poin yang kedua adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang mencari dia. Ya, mencari tentunya dengan sungguh-sungguh. Mencari karena mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan karena dipulihkan, dikuatkan. Makanya dikatakan
dia percaya kepadamu. Artinya orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak mengikuti Tuhan, ya, orang yang tidak mengikuti Tuhan, mencari, dia belum tentu percaya pada Tuhan. Itu cuma basa-basi aja, ya. Jadi nggak usah heran kalau dibilang, seringkali kita dengar dibilang, saya udah berdoa kepada Tuhan kok tapi nggak pernah dijawab. Saya datang kepada Tuhan, masalah saya tetap saya terlilit seperti ini. Saya percaya waktu berdoa kepada Tuhan, sama aja nggak ada perubahan dalam hidup saya. Karena apa? Dia belum bertobat. Nah, harus dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu hal yang terpenting. Kenapa demikian? Ya, kalau kita lihat di 1 Petrus 3, ya, 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, ya, dikatakan di sana, sekalipun ya penderitaan itu kita menderita oleh karena kebenaran, dikatakan kamu akan berbahagia. Jadi kalau kita tetap dalam menderita, sekalipun kita menderita nih, ya ada aniaya, ada kesesakan, kita tetap dalam, kita akan dikatakan berbahagia. Berbahagia apa? Yang kita nggak perlu takutlah apa yang mereka takuti. Juga tidak perlu gentar dalam kehidupan kita. Karena itu jaminan buat Tuhan. Bahwa sekali orang yang hidup dalam kebenaran, ya ada kebahagiaan nanti kita. Bahkan di Matius 5 ayat 10 pun juga Yesus katakan di sana. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi orang-orang yang teraniaya, hidupmu yang teraniaya. Bahkan di kitab 1 Petrus tadi katakan harus menderita karena kebenaran. Kita akan melihat kebahagiaan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan. Beda dengan kebahagiaan yang dunia berikan. Di dalam penderitaan itu ada tetap sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Itu hal yang luar biasa. Lalu bagaimana buat orang-orang yang tadi sudah mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Terus ada orang yang bilang, oh saya gak mau kenal Tuhan kok. Buat apa kenal Tuhan? Terus ada juga ditanya lagi, mungkin mereka bertanya, lo perlunya apa sih kenal Tuhan sampai begitu dalam? Perlunya apa kenal Tuhan sampai begitu dalam? Tuh cukup datang ke gereja, selesai, pergi Paskah, datang mungkin cukup selesai, melayani, ya udahlah melayani biasa mungkin ya mungkin dia mungkin terima tamu, atau mungkin dia sekedar mungkin singer, atau juga bisa jadi dia mungkin cuma WL tapi mengenal Tuhan belum sungguh-sungguh. Ya kalau belum dipulihkan, belum dijamah hidupnya, ya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya buat apa sih mengenal Tuhan? Mempelajari firman Tuhan, mesti berdoa tiap hari. Ya kadang-kadang doanya enggak, firman Tuhannya enggak, tapi melayani Tuhan. Ya, sama juga nggak bisa kenal Tuhan secara mendalam. Karena mengenal Tuhan itu mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik. Nah kita lihat sekarang di sini di kitab Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan di sana, marilah kita sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan, marilah kita sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh. Ada dua penekanan di sana. Ia pasti muncul seperti fajar. Bayangin saudara, ini saya ayat yang hanya dulu ya. Ia pasti muncul seperti fajar. Dibilang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara bayangin, sebelum fajar muncul artinya apa? Gelap gulita. Jadi orang yang tinggal di luar daripada kebenaran, hidupnya gelap gulita. Langkah hidupnya nggak jelas. Dia nggak tahu lagi mana benar, mana salah. Semua akan diterobosnya. Kadang-kadang dia terperosok, dia naik lagi. Nggak kapok-kapok, berjalan lagi terperosok. Karena apa? Percuma. Ya, karena mata rohaninya gelap. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, iya betul, pasti seperti fajar. Yang muncul, ia pasti muncul seperti fajar. Artinya apa? Dari kegelapan itu akan terang. Saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Langkahmu pun juga tidak terantuk-antuk. Ya, langkahmu jelas mengikuti Tuhan. Anda akan selalu aman. Karena apa? Tuhan berikan perlindungan. Ya, Tuhan selalu ada, menyertai dan tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau kita masih dalam kegelapan, sama tuh. Ya kalau tidak mau mengenal Tuhan ya repot. Ya, dan selanjutnya dikatakan, ya sebab ia akan datang seperti hujan di ayat berikutnya. Ya di Hosea 6 ayat 3. Ia akan datang seperti hujan di akhir musim, mengairi bumi. Artinya apa? Di akhir musim biasanya kekeringan itu datang. Akan datang. Sudah tahu kalau habis panasnya bukan main, datang hujan, itu terasa segar dan sejuk. Begitu juga dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, bersama dengan Tuhan ada kedamaian, ada kesejukan dalam hidupnya, langkah hidupnya teratur. Beda dengan orang yang di luar daripada Tuhan. Kekeringan dalam hidupnya selalu kering, ya penuh dengan kacau balau.
Tapi kalau dia mau mengenal Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyertai dalam kehidupannya. Lalu timbul pertanyaannya, terus kalau saya nggak mau mengenal, kenapa? Terus saya juga punya uang, saya punya kemampuan, saya bisa menangani kehidupan saya. Terus kalau saya nggak mengenal, apa perlunya? Itu juga orang ateis juga sama, nggak kenal Tuhan, nggak perlu kenal Tuhan, dia bisa hidup semua. Nah, Yesaya pasal 1, ayat 3 dan 4 dikatakan di sana. Ayat 3-nya dikatakan, lembu mengenal pemiliknya. Israel tidak. Keledai ya, mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Artinya apa? Bayangin nih, lembu aja, binatang itu mengenal pemiliknya. Jadi kalau ada orang, manusia nggak mau mengenal Tuhan, nggak tahu mau mengenal penciptanya, nggak mau mengenal pemilik hidupnya, itu ibaratnya lebih rendah daripada lembu. Lebih rendah daripada keledai. Bayangin, lembu dan keledai tidak diberikan akal oleh Tuhan, tapi mengenal pemiliknya. Artinya juga sekali lagi, orang yang berada di luar Tuhan, itu sama juga seperti lebih rendah dari lembu dan keledai. Dan tidak punya akal. Yang nggak punya akal aja binatang masih tahu, apalagi orang yang nggak mengenal Tuhan, artinya apa? Itu mereka nggak punya akal. Dan akibatnya apa dikatakan ayat 4-nya? Celakalah. Dibilang celaka. Jadi orang yang nggak mengenal Tuhan tuh celaka. Siapa yang celaka? Ya bangsa yang berdosa itu. Orang-orang yang berdosa itu yang nggak mau mengenal Tuhan, tidak mau mengenal firman Tuhan. Keturunan yang jadi bilang bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, penuh dengan kesalahan. Ya kaum udah bisa dari bangsa turun ke kaum, suku nih. Ya saya nggak tahu dibilang ya udah mulai lagi grup lebih kecil lagi, suku di situ dibilang ya lebih kecil lagi dari bangsa mungkin suku Israel gitu ya. Syarat dengan penuh dengan kesalahan. Nggak cuma sampai di situ lagi, keturunan yang jahat, turunannya jahat sampai turunannya jahat. Anak-anak yang berlaku buruk, udah mulai lagi sampai dengan level keluarga. Jadi hati-hati. Dari bangsa, kaum, turunan, sampai anak-anaknya. Satu grup itu semua semakin sempit, skupnya makin sempit. Hati-hati kalau nggak mengenal Tuhan. Celaka mereka. Kenapa mereka sampai celaka? Ya, kalimat berikutnya dalam ayat tersebut kenapa? Karena mereka apa? Meninggalkan Tuhan. Perhatikan ada 3 hal di situ. Meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah mereka menista yang Maha Kudus Allah Israel. Udah meninggalkan Tuhan, menganggap remeh Tuhan. Dan yang paling parah, ia berpaling membelakangi dia. Artinya berpaling, gak peduli sama Tuhan, nganggap remeh Tuhan. Saya pernah ngalamin, gak enak loh. Ya, gak enak. Kita udah mau ngasih hormat, tiba-tiba dia berpaling. Dia pergi. Seolah-olah ini kita gak ada artinya. Sama, Tuhan dianggap gak ada artinya. Itu paling bahaya. Perhatikan ini baik-baik buat kita semua. Dan saya juga mau bicara kepada seluruh suami, istri, anak-anak. Kalau masih ada suami mungkin ya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tanganmu kau ayunkan buat istrimu. Perhatikan baik-baik. Bertobatlah. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar tanganmu yang sering terayun buat istrimu atau anakmu itu boleh kau ayunkan, mengangkat, memuji Tuhan. Mungkin tanganmu mengepal untuk memukul istrimu, tapi tangan itu mengepal untuk berdoa. Demikian juga mungkin istri-istri. Ya, mungkin dengan secara verbal, ya, mengolok-olok mungkin suamimu yang mungkin ke gereja atau dengan segala kekurangan yang ada, kau ubah segala apapun. Bertobat juga. Ya, kalau mungkin ada istri-istri seperti itu. Ya, bertobat juga. Biar segala mulutmu, olok-olokmu kau rubah untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan ingin semua umatnya mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Demikian juga anak-anak. Perhatikan anak-anak. Jangan sampai berkelakuan buruk. Engkau hadir bukan tiba-tiba langsung dewasa jadi remaja atau pemuda. Semua melalui proses. Dari bayi, ya mungkin kamu balita, semua sampai remaja, dewasa semua. Ingat, pada saat kau kecil, ya dicium, disayang oleh orang tuamu, disusui, dipelihara, rupiah demi rupiah mungkin orang tuamu, bapakmu, papimu, semuanya
berusaha mencari uang untuk menyekolahkan kau. Jangan sampai setelah kau dewasa, kau lawan orang tuamu. Ubah. Kalau kau tidak berubah berarti kau tidak mengenal Tuhan. Biar Tuhan jamah kau kembali. Apa yang telah kau perbuat itu berubah. Muliakan Tuhan. Muliakan dengan seluruh hidupmu. Ya, taat dan tunduk kepada orang tua. Kalaupun juga ada orang tua yang salah dan tidak mengenal Tuhan, hingga pada saat ini bukan berarti kau olok. Bukan berarti kau berlaku kasar, tapi kau boleh berdoa buat dia. Agar Tuhan sanggup ubahkan, agar dia juga Tuhan ubahkan dia menjadi orang tua yang baik. Tiada barang yang mustahil. Firman Tuhan katakan di sana bahwa doa orang benar besar kuasanya selama Anda hidup benar. Doa itu akan sanggup mengubah segala sesuatu. Ya, apapun itu bentuknya, selama hidup Anda benar. Tapi kalau hidup Anda tidak benar, doa apapun juga, Yesaya pasal 1 ayat 13a katakan, jangan lagi bawa persembahan yang tidak sungguh di hadapanku. Karena apa? Karena itu baunya kejijian bagiku. Bayangin. Ya, jadi kalau saudara bawa doa di hadapan Tuhan, ya, hidup Anda tidak benar, itu baunya itu, aduh, buat Tuhan itu adalah kejijian. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Benar-benar kita di hadapan Tuhan. Dan doamu akan benar-benar besar dengan kuasanya. Amin. Lakukan itu, tetap maju terus di dalam Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, karena Tuhan akan memberikan perlindungan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, yang sanggup melakukan segala perkara buat anak-anaknya. Tetap hidup benar, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biar kiranya ini dapat memperbaharui, ya Tuhan, dapat menguatkan para jemaat-Mu di GPD Antioquia dan di luar GPD Antioquia, dan ini boleh menjadi berkat. Biar kiranya Kau mau ajar terus kami Tuhan, betapa pentingnya tetap dalam kebenaran Bapa. Karena di situ pun juga Engkau bekerja, memberi perlindungan, dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami semua. Ajar kami mengenal-Mu lebih dalam Tuhan, karena disitulah Bapa kami akan melihat berkat-berkat juga yang besar yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, biar kiranya Tuhan firman ini terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan rohani para anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa di surga, terima kasih semua Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih juga buat segala firman-Mu yang telah di Tuhan Yesus ditaburkan. Biar itu menguatkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap selalu dalam hidup dalam kebenaran. Dan pada malam ini Tuhan Yesus, kami akan menaikkan Tuhan Yesus, doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus kehadirat-Mu. Tuhan Yesus tolong buat pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta dengan jajarannya Tuhan, para menteri. Tuhan, biar kiranya Kau berikan hikmat, kemampuan baginya Tuhan. Biar segala keputusan yang diambil itu semua datang daripada-Mu, mendatangkan damai sejahtera dan memperbaiki setiap bagian-bagian kekurangan yang ada di bumi Indonesia ini ya Bapa. Berikan kekuatan kesehatan semua. Bukan saja para menteri Tuhan, tapi juga seluruh Tuhan Yesus, para tentara Polri yang ada Tuhan Yesus juga beri kekuatan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa buat para dokter dan para perawat yang ada Tuhan, yang mereka berjibaku terus Tuhan Yesus. Dengan adanya COVID ini ya Tuhan, seringkali berganti, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Mereka mungkin mengalami keletihan, kebosanan, tapi kami percaya Yesus. Bersama dengan Engkau, ada pembaruan Engkau berikan buat mereka, ada kekuatan, dan juga Engkau berikan perlindungan buat mereka. Bentengi mereka terus Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dari segala virus apapun juga Tuhan yang menyerang kepada mereka, dan tenaga mereka mungkin fisik mereka yang menurun, Tuhan yang akan perbaharui, Tuhan yang jamah mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih juga, kami berdoa juga buat rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan juga campur tangan buat segala kondisi yang ada, Tuhan, baik perekonomian,
harga-harga mungkin yang naik Tuhan belum stabil. Tuhan Yesus kami percaya juga Engkau akan menyertai mereka. Mereka yang terdampak juga Tuhan campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik buat kami semua. Pemeliharaanmu akan nyata ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan tolong campur tangan mereka Tuhan Yesus, hamba-hambamu yang berada Tuhan bahkan di pedalaman Tuhan Yesus. Baik Tuhan Yesus di kota kecil, kota besar, bahkan di pedalaman di desa-desa. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berikan pengurapan kepada mereka Tuhan. Engkau berikan juga Tuhan kekuatan, cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Agar sukacita juga mereka penuh. Jiwa-jiwa yang dilayani boleh dikuatkan dan diteguhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja lokal kami Tuhan Yesus, GPDI Antioquia. Biar kiranya terus program-program yang ada Engkau berikan pertumbuhan Tuhan Yesus. Boleh maju terus Tuhan Yesus dan boleh berkembang Tuhan. Jiwa-jiwa baru yang datang Tuhan Yesus. Boleh juga ya Bapa mereka diteguhkan Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati semua para pengerja yang ada Tuhan dan para pelayan yang ada. Bapak kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang ada Tuhan Yesus di tempat ini, khususnya mereka yang terkena dampak daripada COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan jika memang masih ada, biar kiranya melalui bilur-bilur-Mu, melalui tangan-Mu yang berkuasa itu, sanggup untuk memulihkan Tuhan Yesus, menjamahnya menjadi baru kembali ya Bapa, agar mereka juga boleh dapat berbakti Tuhan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih juga buat para jemaat-Mu yang mungkin masih bekerja Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan lindungi mereka. Tuhan Yesus keluar masuk mereka di lingkungan pekerjaan mereka, di dalam perjalanan mereka yang menggunakan transportasi umum khususnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau mau bentengi mereka, beri kekuatan, kesehatan mereka selalu, sehingga mereka boleh juga Tuhan dengan pekerjaan yang mereka miliki Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami juga berdoa buat mereka yang terdampak, yang kehilangan pekerjaan oleh karena COVID-19 ini ya Bapa. Bapa tolong campur tangan Tuhan. Segala usaha-usaha yang mereka lakukan mungkin yang telah sempat Tuhan Yesus menurun Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus dengan cara-Mu Engkau sanggup membuka dan membangkitkan mereka kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat seluruh umat-Mu yang ada di GPDI Antioquia. Dan kami percaya juga kami mau serahkan para pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Tuhan tolong semua, para majelis, para koordinator, para pengerja yang ada. Berikan kesatuan hati, berikan kerinduan untuk melayani-Mu. Tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, biar mereka Tuhan mau laksanakan dengan baik. Karena mereka melakukan semua itu adalah untuk Engkau ya Bapa. Berikan kerinduan hati yang mendalam, mendekat kepadamu ya Bapa. Agar setiap pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan yang benar-benar memuliakan dan membesarkan nama Tuhan dan memberikan dampak yang positif Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami beserta dengan keluarga. Tuhan menyertai mereka. Tuhan Kau tahu Bapak Gembala kami juga banyak kegiatan di luar. Tuhan dalam mengajar Tuhan Yesus, dan juga dalam pelayanan di dalam, juga pelayanan di luar. Kiranya Kau mau urapi, dan juga Ibu Gembala kami, Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu, Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu kepadanya, agar setiap firman yang ditaburkan kepada jemaat-Mu di Antioquia ini, bahkan Tuhan di luar sana dan juga kepada mahasiswanya, Bapa boleh Tuhan membuka, bertambah-tambah Tuhan Yesus, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati selalu, Kau mau urapi Tuhan selalu dengan kuat kuasa-Mu. Demikian juga buat putra-putrinya Tuhan, buat orang tuanya juga ya Bapa. Tuhan juga tolong berikan kekuatan, kesehatan, dan penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami telah naikkan doa ini hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita doa ini. Bawalah dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, kekuatan penghiburan, perlindungan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita sepanjang minggu ini, besok hari Jumat,
tidak ada kegiatan wanita. Hari Sabtu ibadah anak dimulai jam 4:30 sore. Dan hari Minggu pagi jam 8, siang jam 11 ibadah umum. Dan diingatkan juga jam 11 siang juga ada ibadah remaja. Dan sorenya jam 5 sore ibadah pemuda. Puji Tuhan, demikian informasi yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.